Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isi Wulana Fitri Ardianti dengan NIM 2424 10 10 10 36. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terkait tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web. Di sini saya membuat website sederhana dengan nama Jadwalin, di mana Jadwalin sendiri merupakan sistem informasi penjadwalan mata kuliah untuk mahasiswa eh, yang di dalamnya menggunakan Laravel. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu ada fitur login, lalu ada dashboard, pengelolaan jadwal, dan juga profile. Untuk tampilannya akan saya tunjukkan. Nah, di sini kita menggunakan PHP Artisan untuk menampilkan webnya. Nah, di sini merupakan halaman login, di mana di halaman login ini ada inputan nama dan juga name. Untuk namanya, sini saya isi nama saya. Untuk name-nya sendiri juga saya isi name saya. Nah, setelah itu pada saat masuk, nah sistem akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini berisi sapaan untuk pengguna dengan menampilkan nama lengkap pengguna dan juga menampilkan hari di mana hari ini udah sesuai dengan hari di mana pengguna tersebut masuk dalam website. Di sini juga ada tambahan statistika pada jumlah mata kuliah dan juga jumlah harinya. Setelah itu, untuk jadwal yang kedua, untuk halaman selanjutnya yaitu halaman jadwal. Di mana di halaman jadwal ini ada data-data mata kuliah yang di dalam kode itu dibentuk dalam array data yang nantinya akan di eh, akan di render menggunakan for each dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini juga ada tampilan total mata kuliah menggunakan statistika. Lalu selanjutnya di sini ada halaman profile, di mana di halaman profile ini akan menampilkan data-data seperti nama lengkap, NIM, dan juga program studi, dan juga fakultas. Untuk nama dan NIM sendiri, ini kita session dari inputan form tadi. Jadi kita tampilkan di halaman profile juga. Juga ada tambahan data statis, yaitu data program studi dan juga fakultas. Nah, untuk data-data seperti data pada halaman jadwal ini, itu kita tidak menggunakan database, tapi data-data ini langsung di hardcode di controller pada kode. Mungkin untuk kodenya sendiri, nah di sini yang pertama, eh, saya akan menjelaskan root-nya terlebih dahulu pada file web PHP-nya. Di sini saya membuat 5 root, di mana root yang pertama itu untuk halaman login, kita menggunakan get. Get ini untuk menampilkan halaman login itu sendiri. Nah, selanjutnya ada root menggunakan post. Di sini post itu digunakan pada proses proses saat login. Jadi saat mulai dari pengguna itu menginputkan data dan juga sistem menyimpan data tersebut itu menggunakan post. Lalu untuk root ketiga sampai kelima kita juga menggunakan get, di mana ini juga digunakan di halaman dashboard, profile dan juga pengelolaan karena pada saat user itu telah melakukan login, maka sistem akan mengarahkan user itu pada halaman-halaman yang akan ditampilkan setelah melakukan login seperti halaman dashboard, profile dan juga pengelolaan. Untuk login ini diberi nama login, untuk proses login itu diberi nama proses login, dashboard itu dashboard, profile itu profile, dan juga pengelolaan itu pengelolaan. Selanjutnya, di sini untuk controllernya,
Untuk root tadi itu juga sudah dihubungkan dengan controller di file page controller ini. Nah, di file page controller ini terdapat beberapa method function. Untuk eh, method function yang pertama itu ada function login, di mana eh, function ini itu digunakan untuk menampilkan halaman login. Setelah itu, di sini juga ada proses login, function proses login. Di sini itu digunakan proses untuk alur proses atau kontrolnya pada saat user itu melakukan login. Nah, karena di halaman login itu berupa inputan, jadi di sini kita menggunakan request input untuk mengambil inputan. Karena di dalam halaman login itu juga inputannya berupa nama dan juga input, dan juga name. Jadi di sini kita menggunakan request input pada nama dan juga request input pada name. Nah, setelah user itu melakukan input di halaman login dengan request input ini, maka sistem akan menyimpan data tersebut menggunakan session. Jadi session ini digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan, sehingga data yang diinputkan yang nama dan juga name tadi akan disimpan, dan juga setelah proses login ini dalam sistem itu selesai sampai pada penyimpanan data, dan juga, oh ya, selain menyimpan data ini, juga session itu digunakan dalam eh, menampilkan data-data tersebut di halaman lain. Jadi, di halaman lain itu ketika ingin menampilkan data yang sudah disimpan tadi, itu kita juga menggunakan session gitu. Nah, setelah proses login ini selesai, maka sistem itu akan meredirect halaman ke dashboard. Jadi setelah melakukan proses login, sistem akan otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Selanjutnya, ada method function dashboard. Di sini ada array data yang berisi nama dan juga hari. Di sini untuk namanya, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena nama yang sudah disimpan tadi kan akan digunakan juga di halaman lainnya. Nah, seperti pada saat ini digunakan di halaman dashboard, jadi kita juga menggunakan session untuk mengambil data yang sudah disimpan dan juga ditampilkan di halaman dashboard. Nah, untuk menampilkan harinya, karena hari yang ditampilkan itu harus sesuai dengan hari di mana user itu melakukan atau membuka website, jadi kita menggunakan this dengan memanggil nama functionnya, yaitu untuk functionnya sendiri itu sudah saya buat di bawah sendiri. Nah, setelah itu untuk menampilkannya, kita menggunakan return view, memanggil nama file dashboard, file view-nya, yaitu dashboard ini, dashboard Blade PHP, dengan menampilkan seluruh data yang sudah disimpan dalam function dashboard ini. Nah, selanjutnya ada function profile, di mana di dalam function profile ini juga terdapat data-data, array data yang terdiri dari nama, NIM, prodi, dan juga fakultas. Nah, untuk nama NIM sendiri ini juga diambil dari data yang sudah disimpan menggunakan session tadi, dan juga diambil juga menggunakan session dan ditampilkan di halaman profile. Terus juga ada data statis berupa prodi dan juga fakultas, di mana untuk prodi sendiri itu sudah ditetapkan program studi sistem informasi dan juga fakultasnya itu ilmu komputer. Sehingga pada saat di return view atau ditampilkan, kita memanggil nama file view blade-nya, yaitu file profile.blade.php, dengan menampilkan seluruh data yang sudah disimpan di dalam function. Nah, untuk function pengelolaan sendiri, di sini kita juga menggunakan array data. Di sini terdapat 5 data mata kuliah, yang masing-masing datanya itu terdiri dari kode, nama mata kuliah, hari, terus juga ada jam, ada ruang mata kuliahnya, dan juga ada nama dosennya. Setelah itu, di dalam function pengelolaan ini juga eh, menyimpan data, di mana kita mengambil data nama dengan menggunakan session juga. Setelah itu, untuk jadwal, itu kita mengambil data-data jadwal yang sudah kita simpan di sini, dan juga untuk statistika penghitungan total eh, jadwal pada tampilan
halaman pengelolaan tadi itu kita menggunakan count. Nah, jadi pada saat ditampilkan menggunakan return view itu, ini akan pada halaman pengelolaan itu eh, akan menampilkan data yang sudah kita simpan di sini. Nah, selanjutnya eh, untuk metode function yang terakhir itu private karena hanya digunakan pada kelas page controller ini tidak jadi tidak digunakan atau tidak dipanggil di kelas lain. Jadi kita menggunakan private aja dengan nama functionnya itu get hari ini. Nah, untuk mengukur dan menentukan harinya itu kita menggunakan tanggal yang dimana yang dimulai dari tanggal 1 dan untuk hari-harinya itu sesuai dengan hari-hari yang ada dari Senin sampai hari Minggu. Dan ketika untuk menampilkannya itu kita memanggil nama hari nama data hari-harinya dulu dan diukur menggunakan berdasarkan tanggal yang dimulai dari 1 seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada layout up. Sini itu layout ini digunakan untuk menyimpan dan juga mengatur tampilan-tampilan pada tampilan-tampilan UI pada halaman utama. Di sini kita menggunakan eh, yield, yield title dengan titlenya itu jadwal kuliah ini untuk menampilkan judul pada halaman jadwal kuliah. Nah, setelah itu sini kita juga menggunakan yield konten di sini untuk menampung dan juga menampilkan seluruh konten yang ada pada halaman utama. Selain itu juga kita juga menggunakan X navbar dan juga X footer. Di sini untuk jadi pada tampilan halaman utama itu kita memanggil desain pada navbar dan juga footernya yang kita simpan dalam file komponen blade ini, view komponen blades ini. Nah, nah di sini juga ada rootnya juga dengan style, warna dan juga lain-lainnya. Setelah itu untuk footer hanya seperti ini. Kita hanya menggunakan warna dan juga warna teksnya serta ukurannya. Terus juga ada eh, paragraf yang berisikan nama pada footer bawahnya gitu. Terus apa lagi ya? Oh, sudah sih. Oh ya, untuk file-file file-file Blade pada view yang lain seperti dashboard, login, pengelolaan profile. Ini isinya itu kita menggunakan extend layout app ini untuk eh, menghubungkan dan juga menampilkan tampilan dari halaman utama yang sudah diatur dalam layout app ini. Kita juga menggunakan section title sesuai nama masing-masing halamannya dan juga section content. Di sini kita menggunakan section title ini untuk menampilkan judul sesuai dengan halamannya. Jadi di halaman dashboard kita menampilkan judulnya dashboard, di halaman login kita menampilkan judul login. Lalu untuk session content ini untuk menampilkan seluruh konten yang sudah diatur di sini. Seperti warna-warna backgroundnya, ukurannya, tulisannya, seperti itu. Fontnya juga. Nah, kalau di file lainnya juga sama, isinya seperti pada file view blade yang lain, seperti ini. Hanya style-stylenya saja. Mungkin kesimpulannya dari website yang saya buat itu untuk alurnya sendiri, yang pertama adalah melakukan login. Ketika user sudah menginputkan data di halaman login, maka controller akan eh, menyimpan data tersebut menggunakan session. Setelah menyimpan data menggunakan session, data tersebut akan dikirimkan ke view, yang nantinya view itu akan menampilkan data-data dan juga tampilan berupa tampilan dengan menggunakan view blade seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.